Selamat jumpa kembali di channel Tembus Pandang. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam channel kesayangan Anda, Tembus Pandang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan boleh menyaksikan channel ini. Dan saya percaya melalui channel ini saudara diberkati. Selamat menyaksikan. Saudara, ironis sekali kehidupan orang percaya di zaman yang serba maju, ya, canggih, serba instan, mewah, yaitu hidup hedonisme, materialisme, dan mementingkan penampilan atau lahiriah. Kita tidak bisa membedakan mana orang beriman dan mana orang tidak beriman. Penampilan sama, gaya hidup sama. Kalau kita ketemu di jalanan, di tempat umum, apalagi di mall, sebagai orang percaya di zaman Tuhan Yesus atau orang Kristen, mula-mula atau awal-awal kehidupan mereka disebut Kristen atau pengikut Kristus. Mereka bukan dikenal karena penampilan. Misalnya bawa tongkat salib, kalung salib, atau yang berbau salib saudara, atau kitab suci, atau apapun. Justru dikatakan di Kisah Para Rasul mereka disebut Kristen justru karena gaya hidupnya, cara bicaranya, attitude-nya, karakternya, dan integritasnya. Kalau dilihat penampilan mereka, saya percaya kalau zaman sekarang boleh saya sebut, mungkin penampilan mereka gembel, tidak diperhitungkan, saudara. Saya sendiri tidak menentang orang kaya atau berkelimpahan. Selama kita masih ada di dunia yang fana ini, kita perlu uang atau biaya untuk ini, untuk keperluan itu. Tetapi itu bukan hal yang utama, yang pokok dalam kehidupan orang percaya. Tapi apa penyebab sedemikian kehidupan orang beriman di zaman sekarang ini, saudara? Disebabkan memang ada beberapa gereja, hamba Tuhan tertentu mengkhotbahkan, mengajarkan bagaimana hidup berkelimpahan. Ayat firman Tuhan asal dicomot dan dikhotbahkan, tidak didalami, diteliti konteksnya apa, akhirnya berdampak kepada kehidupan orang beriman
yang tidak berkualitas, yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan dan ajaran Tuhan Yesus. Mari kita nyimak saudara di Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 dengan perikop roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, tadi saya sudah singgung bagaimana kehidupan orang beriman saat ini. Itu tidak jauh berbeda kejadian 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus menyindir mereka. Mereka ikut di mana Tuhan berada. Yesus berada, mereka berada. Tapi apa kata Tuhan kepada mereka, saudara? Tuhan berkata, "Kamu mencari Aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan 2000 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih melihat. Mungkin mayoritas saudara kehidupan demikian. Kita tidak bisa membedakan antara dunia pada umumnya dengan orang yang beriman. Baik cara bicara, perilaku, gaya hidup, berpenampilan. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan sama dengan seorang pengusaha, seorang direksi, seorang direktur. Saya tidak bisa membedakan di tempat umum, di mall, apalagi di tempat kerja. Kata-katanya, mulutnya tajam, judes, menyakiti hati orang. Itu masih banyak kita bisa menemukan kehidupan orang beriman di dalam dunia sehari-hari, saudara. Kita mestinya sebagai orang percaya mempengaruhi dunia. Justru dunia sekarang ini yang mempengaruhi orang beriman. Terus berikutnya, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Di sini bicara yang kekal, saudara. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar kekal, tapi berkualitas, saudara. Karena kekal bisa kekal di siksaan, saudara, juga kekal.
tapi kita harus kekal tempat surga yang Tuhan Yesus janjikan, tempat yang damai, yang nyaman, tidak ada laknat, tidak ada dosa, tidak ada maut yang menjemput kita. Itu kata Tuhan. Carilah itu, kerjakanlah itu. Bukan hal-hal yang lahiriah, yang hanya sementara, yang fana, yang kita utamakan dalam hidup ini. Terus berikutnya, percaya Dia, bahwa Dia diutus oleh Allah Bapa kita. Saudara, kita percaya kepada Dia bukan sekedar ucapan, bukan sekedar baptisan, bukan sekedar datang ke gereja, bukan sekedar saya nyanyi, tapi percaya kita harus sertai dengan suatu perbuatan atau tindakan yang selaras dengan pertobatan atau pembaharuan budi kita, saudara. Kita akan berdampak kepada kehidupan kita yang berkualitas, disebut pekerjaan yang kekal. Kita datang ke gereja bukan sebagai kewajiban. Kita sebagai orang Kristen harus masuk rumah ibadah. Kita datang ke gereja, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau persekutuan baik seiman maupun khususnya kepada Tuhan. Ibadah itu hanya sekian kecil dari seluruh ibadah kehidupan kita, saudara. Bagaimana ibadah kita akan berdampak kepada kehidupan kita setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap jam. Akhirnya menjadi gaya hidup. Maksud saya, saudara, tiap firman yang saudara renungkan, yang saudara resapi, menjadi suatu pemikiran di dalam pikiran saudara, akan terpancar keluar dalam mulut saudara, narasi saudara, cara saudara berbicara. Akhirnya lama-lama akan menjadi sebuah tindakan yang saudara sampaikan. Perbuatan dan tindakan itu terus-menerus akan menjadi habit dalam kehidupan saudara dan saya. Akhirnya kebiasaan itu menjadi gaya hidup kita untuk kita mengiringi Tuhan kita sampai akhir hidup kita. Itu yang utama, yang prinsip sebagai orang percaya. Ada beberapa poin dari kesimpulan bahasa ini. Yang poin pertama, janganlah kita mencari Tuhan urusan hal-hal yang fana, materialisme, ya, minum, makan, dan sebagainya. Itu bukan yang utama. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dikatakan apa di situ? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Ya saudara ya, jadi bukan yang utama itu, tapi yang utama apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Otomatis semua hal yang lain itu bonus, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan seperti orang bebal. Mana tadi kita baca, saudara, kita bisa lihat mereka. Kata Yesus, kamu datang mengikuti aku kemana kamu ada,
tetapi kamu tidak mengerti apa yang saya sampaikan, kata Tuhan. Kamu hanya melihat dan makan roti itu dan kamu kenyang aja. Kita jangan seperti mereka, saudara. Kita harus ngerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan, tanda-tanda yang Tuhan Yesus perbuat. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh dan teladan bagaimana kita sebagai orang beriman dan orang percaya harus hidup gaya hidup seperti Tuhan. Tuhan Yesus adalah gambar yang utuh yang Tuhan mau merancangkan ulang kembali sebelum manusia jatuh dalam dosa. Terus yang ketiga, Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saudara, kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kita mendengar firman Tuhan, bukan sekedar kita mendengar terus kita lupa, besoknya tidak tahu apa. Ya, kita harus merenungkan setiap firman dan perkataan Tuhan Yesus. Dikatakan di Yosua 6, merenungkanlah siang dan malam firman itu. Kita menghayati akan menjadi narasi, ya, menjadi pembicaraan. Dari situ terus menerus akan menjadi suatu perbuatan, tindakan dalam kehidupan kita. Akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan, tapi kebiasaan yang baik. Demikianlah, saudara yang terkasih, setelah kita menyaksikan bersama-sama pembahasan tadi, saya percaya saudara memperoleh suatu pandangan atau pencerahan tentang kekristenan, khususnya apa arti roti hidup. Karena tadi disampaikan begitu jelas, singkat, padat, dan utuh, sehingga kita boleh diberkati dan menjadi pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.